Kring-kring, ada surat. Kamu memesannya kemarin dari seberang negeri, tapi cuma butuh 1,5 hari untuk sampai di tempatmu. Ini jelas tidak seperti tahun 1800-an saat paketmu dikirim oleh kuda. Saat itu, seluruh prosesnya memakan waktu sampai 10 hari, dan itu bukan berasal dari benua lain. Petugas perbatasan adalah layanan posmu saat itu. Mereka naik kuda dan menempuh perjalanan. Mengingat jaraknya yang jauh, dan itu bisa ribuan kilometer. Mereka melakukan ini dalam waktu singkat. Tapi transportasi telah berubah. Kita sudah sampai pada tahun 1900-an dan kamu pilot sekarang. Kamu sedang bertugas dan hari mulai gelap, tapi kamu masih berada ribuan kilometer di udara. Mungkin ini waktunya kamu mendarat karena kamu tidak bisa melihat apa-apa. Selain itu, bahan bakarnya sudah mau habis. Jika kamu melakukan pendaratan darurat sekarang, situasi di bawah tidak jelas. Kamu akan berada di wilayah asing dan kamu tidak tahu hal aneh apa yang akan kamu hadapi. Beberapa rekan kerjamu sudah mencobanya dan itu bukan ide bagus. Awas, bayangan? Meskipun kamu tidak mau terbang pada malam hari dengan penglihatan minim, itu bukan ide bagus. Lihat, kamu dipandu oleh tengara saat memetakan rute. Gunung di depan terlihat tidak asing, tapi semakin dekat, semakin kamu sadar kamu membuat kesalahan. Cuaca juga sedang tidak bagus, jadi kamu berhenti. Dan surat yang kamu bawa akan dipindahkan ke kereta yang bisa mengantarnya pada malam hari. Setelah fajar, waktunya pilot lain membawanya lagi mengudara untuk mempercepat proses. Rintangan ini memakan waktu lebih lama dari seharusnya untuk mengirim surat melintasi negara, dan orang-orang sudah menunggu di pintu dengan memangku tangan dan wajah galak. Radar belum terlihat, jadi orang pintar berpikir, bagaimana jika kita mengubah semuanya dengan panah besar di jalan? Dengan begini, pilot akan selalu tahu harus pergi kemana. Selain itu, menara akan berfungsi sebagai suar cahaya. Sekarang, pilot bisa mengudara pada malam hari, dan kamu tidak perlu mengandalkan gunung tidak jelas untuk tahu lokasimu. Panah itu dimulai dari New York sampai San Francisco dan jumlahnya ada sekitar 1.500. Menaranya setinggi 15 meter dan lampunya akan berputar sambil berkedip setiap 10 detik. Panah itu sendiri sudah cukup besar, panjangnya sekitar 15 sampai 21 meter. Panah itu dicat kuning terang agar tidak terlewat. Setiap 5 sampai 8 kilometer, kamu akan melihat salah satu suar panah ini. Saat cuaca bagus, kamu bisa melihat cahaya dari suar itu dari jarak 16 km. Dan di bawah itu, ada satu lagi set lampu. Lampu merah dan hijau mengedipkan sandi Morse. Dan pilot akan tahu benar suar ini. Hal terburuk terjadi dan salah satu mesinmu mati. Kamu sudah siap untuk ini. Dan di depan ada lapangan pendaratan yang dibuat di sana untuk situasi seperti ini. Setiap 40 km di sepanjang rute panah ini, kamu akan menemukan lapangan pendaratan menengah dengan cahaya berputar. Meskipun kurang umum, ini akan lebih kuat daripada jenis lain. Kamu bisa melihatnya dari jarak 120 km. Tapi teknologi terus maju, dan itu sampai pada titik cahaya suar biasa menjadi sangat kuat sampai terlihat dari jarak 64 km pada cuaca terang. Karena ini, mereka hanya butuh satu menara setiap 16 km. Lalu, stasiun radio frekuensi rendah muncul, dan pilot hanya butuh penerima radio, headphone, dan peta. Panah menjadi kuno. Di pesawat, pilot mendengarkan sinyal audio untuk memeriksa apa mereka sesuai jalur. Tak lama kemudian, hanya ada radio. Kamu memiliki semuanya, panduan, informasi cuaca, dan bahkan sinyal suara radio. Dengan komunikasi sandi Morse, pilot akan belok ke kanan saat mendengar rangkaian sandi tertentu, dan ke kiri jika mendengar sandi berbeda. Nada stabil berarti mereka bisa terbang lurus ke depan, tapi terkadang pergunungan memantulkan sinyal radio, dan itu membawa pilot ke jalur berbeda. Ini tentu saja akan membuat pesawat tersesat. LORAN, yaitu navigasi jarak jauh, melacak lokasi pilot dengan lebih baik. Stasiun ini ditempatkan di seluruh Atlantik dan Pasifik. Dua stasiun berbeda yang ditempatkan berjauhan akan memancarkan sinyal pada saat bersamaan. Dan dengan bantuan dua stasiun lain yang juga memancarkan sinyal, kamu akan bisa mengetahui lokasi pesawat. Ini kerja 4 stasiun. LORAN memiliki satu kelemahan besar, badai listrik. Sederhananya, jika pesawat berada di tengah badai, sinyal tidak akan bisa diterima. Suar panah terakhir baru ditutup pada tahun 1973. Itu bertahan sangat lama.
Tapi sekarang, kamu masih bisa melihat beberapa panah dari masa itu. Sekarang, catnya sudah tidak kuning. Panah itu hanya panah beton yang polos dan besar. Sebagian besar panah hilang saat pembangunan kembali beberapa kota di Amerika Serikat. Ada satu di barat Phoenix, Arizona. Itu adalah Suar 33 dari jalur udara LA ke Phoenix. Panahnya sudah hilang, tapi bagian menara radionya masih ada, meskipun kondisinya buruk. Ada sekitar 10 di California, dan sisanya tersebar di Amerika Serikat. Tapi kita kembali ke beberapa tahun lalu sebelum panah dan radio. Sekitar tahun 1910, saat pilot hanya terbang menggunakan ilmu pelayaran. Mereka memetakan rute mereka berdasarkan tengara. Mereka hanya berani terbang pada siang hari dan tidak begitu tinggi. Tapi pada tahun 1920-an, mereka mulai mencoba terbang pada malam hari dan bahkan lebih jauh dari sebelumnya. Tapi karena tengara hampir mustahil terlihat pada malam hari, mereka mulai menggunakan navigasi langit. Mereka mencoba membaca bintang untuk mengetahui lokasi mereka. Mereka memiliki bantuan alat, tapi tidak terlalu efektif karena mereka menjadi lebih sering tersesat. Turbulensi juga tidak membantu karena alih-alih membaca satu bintang, mereka melihat bintang yang berbeda, yang salah. Tanpa polusi cahaya dan terlalu banyak bintang untuk dihitung, terlalu mudah untuk tersesat di langit. Pesawat tetap terbang karena sayapnya dibentuk agar udara bergerak lebih cepat di atas sayap. Dan karena udara bergerak lebih cepat, tekanan berkurang. Artinya, tekanan di atas sayap lebih kecil daripada di bawah sayap. Perbedaan inilah yang mengangkat sayap dan pesawat. Menggulingkan pesawat adalah tugas aileron. Kamu menurunkan aileron di sayap yang ingin kamu naikkan dan kamu menaikkan aileron di sayap yang ingin kamu turunkan. Pitch adalah naik turunnya pesawat saat elevator di ekor pesawat disesuaikan oleh pilot. Menurunkannya akan membuat hidung pesawat turun dan menaikkannya akan membuatnya naik. Yaw adalah berputarnya pesawat. Ini tugas rudder. Saat ini diputar ke satu sisi, ini akan bergerak ke kiri atau ke kanan. Hidung pesawat akan selalu menunjuk ke arah yang sama seperti rudder. Lain kali, kamu naik pesawat komersial, kamu bisa melihat gerakan pesawat sendiri dan kamu akan tahu apa yang dilakukan pilot. Tapi tidak semuanya, karena ada banyak mekanik dan sistem rumit yang bekerja di kabin di depanmu. Jika kamu ingin tahu cara kerjanya, mungkin ini saatnya kamu masuk ke akademi penerbangan. Mungkin kelak, kamu akan terbang cukup cepat untuk mengalahkan kecepatan suara. Pilot yang melakukan ini benar-benar mengalahkan gelombang suara yang terbentuk di depan dan sekitar pesawat. Udara akan berkumpul dan memampat di depan pesawat. Ini akan membentuk gelombang kejut yang harus pesawat lewati. Dan saat itu terjadi, itu mengeluarkan suara nyaring, ledakan sonik. Itu disebabkan oleh perubahan mendadak dalam tekanan udara. Concorde adalah pesawat komersial yang terlalu mahal untuk orang biasa. Itu bukan hanya mengalahkan kecepatan suara, tapi bisa melaju secepat 5 kali kecepatan suara.